Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua yang Allah muliakan, terima kasih Bang Rifki telah memandu acara ini, dan semua teman-teman di sini bisa baca sebagainya, ada Pak Surya, Pak Lukman, dan Ibu Fia, Devi Putri, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah karena dikaruniai iman yang sangat mencerahkan ini, sehingga dengan ini atau dengan iman ini kita mengerti apa yang harus dilakukan di muka bumi ini. Ibarat seorang profesional yang terdaftar di sebuah perusahaan besar dan dia sudah dijamin gajinya, dijamin fasilitasnya. Setelah itu dia di briefing apa saja cara kerjanya, apa target-targetnya. Maka profesional ini dengan percaya diri, dia bekerja dengan maksimal. Dan dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Nah, maka ketika dia mencapai target, dia bahagia. Dan dia lebih bahagia lagi ketika dia mendapatkan bonus dan mendapatkan gaji yang besar karena dia sudah melakukan tugas dengan benar. Nah, sama teman-teman, kita hidup di alam ini bukan tanpa pemilik, ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk kita tahu apa tujuan hidup ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kita harus beriman. Dan alhamdulillah kita sudah beriman. Nah, begitu sudah beriman, kita mendapatkan buku panduan, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran inilah kita mendapatkan pembahasan, panduan cara hidup, dan juga mendapatkan cerita-cerita tentang umat terdahulu yang mereka komitmen ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran nama-nama para nabi sebagai para pemandu sejarah yang membawa kegemilangan kepada umat-umat yang mengikutinya. Juga Allah kasih contoh-contoh kaum-kaum yang gagal karena tidak mengikuti panduan para nabi itu. Dan contoh-contoh ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Lut, kaum Syu'aib. Yang itu membawa dimensi masing-masing. Kalau kaum Ad, ya kecongkakannya, kesombongannya, ya, dan kekompakannya tidak mau mengikuti para Rasul, permusuhannya terhadap nabi-nabi yang datang kepada mereka. Itu kaum Ad dan kaum Samud. Allah hancurkan mereka. Kalau Fir'aun, kesombongan dan kekuasaannya, sehingga dia berada di puncak dosa, sampai dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Di hari itu Fir'aun dengan gagah perkasa mendeklarasikan bahwa dirinya Tuhan dalam sebuah teks proklamasi ketuhanan Fir'aun yang berbunyi Ana Rabbukumul A'la. Allah rekam ini dalam Al-Quran supaya tidak terulang kembali dalam
kehidupan manusia, model manusia seperti Fir'aun ini. Dan sampai sekarang tidak ada satupun orang yang berani, baik kafir maupun muslim, apalagi muslim, yang mau memberikan nama dirinya sebagai Fir'aun. Kita belum pernah ketemu ada orang misalnya, nama Anda siapa? Nama saya Fir'aun. Ya, belum ada. Jadi ini menunjukkan bahwa secara sejarah sudah cukup Fir'aun dah. Contoh kegagalan dalam proses sejarah manusia yang tidak boleh terulang kembali. Ada kaum Syuaib sebagai contoh para penipu timbangan. Dan ada kaum Lut sebagai contoh generasi LGBT, ya, yang mereka ini menyimpang secara seksual sehingga mereka ini benar-benar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum-kaum yang lain mereka hanya di level kekafiran aja. Kafir. Tapi kaum Lut bukan hanya di level kekafiran. Mereka sudah di level selain kekafiran, mereka lebih daripada mereka. Mereka daripada orang lain yang kafir. Mereka mempunyai penyakit sosial atau penyimpangan seksual yang Allah sangat membencinya. Sebab kalau penyakit ini merajalela, maka kemanusiaan akan hancur. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua dosa kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi belum pernah Allah menyebutkan macam-macam dosa sebanyak Allah menyebutkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan adab pun juga sangat spesifik, ya, adab kaum Nabi Lut tuh. Jadi Allah perintahkan secara khusus malaikat Jibril langsung yang turun tangan dan dengan kedua sayapnya yang besar langsung mensikruk, ya, mensikruk, mengangkat bumi kaum Nabi Lut, secara utuh. Semua negeri itu diambillah malaikat Jibril, diangkat sampai mendekati langit. Para perawi sampai menceritakan bahwa hatta tasma'ul malaika sauta kilabihim, sampai para malaikat di langit itu mendengar suara anjing yang ada di negeri itu karena sudah saking dekatnya ke langit. Setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril buminya, di atas di bawah di atas, dan setelah itu ditumpukin dengan hujan batu saking murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh kaum yang gagal dalam Al-Quran untuk menjadi generasi gemilang karena mereka tidak mengikuti para nabi. Dan hampir, ya, cerita ini persis sama dengan redaksi berbeda disebutkan dalam banyak surah dalam Al-Quran. Sehingga setiap kali kita membaca Al-Quran secara terpencar-pencar tapi saling melengkapi, kita akan menemukan nama-nama tersebut, nama-nama kaum yang Allah adab itu. Sehingga kita sebagai generasi akhir zaman yang menerima Al-Quran ini sudah menemukan jawaban bahwa untuk mencapai kegemilangan tidak ada jalan kecuali ikut Allah, ikut Rasulullah SAW. Dan seperti itu cara Allah menggambarkan generasi gemilang dan generasi gagal dalam Al-Quran. Nah, di antara surah-surah Al-Quran, kita mendapatkan ada surah Ali Imran. Nah, teman-teman, Al-Quran ini sebetulnya
kalau kita benar-benar ingin menjadikannya sebagai panduan hidup, maka kita perlu mengkajinya secara tematik, ya. Karena kalau secara harfiah, misalnya ayat demi ayat, mungkin kita sulit untuk menemukan benang merahnya. Secara mendalam kita bisa dapat, tapi secara benang merah, ini apa sih yang dimaksudkan Al-Quran? Misalnya teman-teman, kalau kita buka surah Al-Baqarah, itu namanya sapi gitu. Ini diajak oleh orang-orang orientalis bahwa Quran kamu itu nggak baik gitu, kata mereka. Kenapa nama-nama surahnya itu nggak bagus? Ada sapi, gitu. ada keluarga Imron, ada perempuan gitu, An-Nisa gitu. Kayak jadi oleh mereka dianggap ini Quran nggak sistematis gitu. Tapi kalau kita belajar secara tematik, kita akan menemukan bahwa ternyata begitu kita masuk ke alam Quran, kita seperti dibawa jalan-jalan. Masuk ke surah Al-Fatihah, kita langsung ditunjukin 7 prinsip kehidupan yang harus kita pegang dalam 7 ayat ini. Yang dengan 7 ayat itu kita akan menjadi generasi gemilang. Yang pertama, kita konsisten setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita konsisten selalu kita bersyukur Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ketiga, kita harus konsisten selalu kita prasangka baik kepada Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat, kita konsisten selalu untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan, Maliki Yaumiddin. Terus yang keempat kita, yang kelima kita, ya, yang pertama Bismillah, yang kedua bersyukur, yang ketiga berprasangka baik, yang keempat kita hari kiamat, ya, konsisten menjadikan akhir sebagai tujuan, Maliki Yaumiddin. Terus yang kelima, kita konsisten untuk menjadikan hidup ini untuk ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang keenam, kita konsisten untuk ikut Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Dan yang ketujuh, kita konsisten untuk kita mengikuti jejak orang-orang sukses terdahulu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kita tidak akan pernah ikut-ikutan orang-orang yang gagal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu 7 prinsip dalam surah Al-Fatihah itu ini dijabarkan secara detail dalam Al-Quran, dalam setiap surah itu. Begitu kita masuk dalam surah Al-Baqarah, langsung kita dipaparkan oleh Allah 3 model manusia. Ini perhatikan, langsung ada apa, kenapa gitu. Oh, ternyata tema pokok surah Al-Baqarah itu adalah tentang kepemimpinan. Jadi kita langsung begitu masuk ke alam Quran, kita diharapkan ke sebuah visi besar bahwa umat ini dipilih oleh Allah untuk memimpin di muka bumi. Jadi bukan sebagai umat pengekor, tapi umat pemimpin. Gitu. Nah, itulah inti surah Al-Baqarah. Dan ini yang ditangkap oleh para sahabat ketika mereka pertama kali menerima Quran, langsung mereka paham bahwa berarti tugas aku itu harus memimpin. Seperti itu. Makanya langsung wawasan mereka wawasan peradaban, maksudnya wawasan kepemimpinan. Dan mereka langsung bergerak menyebar di muka bumi untuk memimpin. Karena mereka yang ngerti bahwa alam ini milik Allah dan kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mereka belum beriman, mereka belum tahu untuk apa ini alam semesta ini. Gitu. Nah, kita ajarin, kita bimbing seperti itu. Nah, ini yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Makanya kalau kita masuk ke surah Al-Baqarah, jadi langsung begitu buka, kita menemukan 3 model manusia yang terus akan bertarung dalam sejarah untuk merebut kepemimpinan. Yang pertama, orang yang jelas beriman. Hudan lil muttaqin, al-muttaqun, orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang dia jelas kafir, nggak mau ikut Allah. Innal ladzina kafaru. Yang ketiga adalah orang-orang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Jadi, "Wa minan nasi may yaqulu
Yaqulu amanna. Ada orang yang mengaku beriman, padahal mereka tidak beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit kemunafikan. Sehingga ketika mereka tampil dan bermuka dua, penyakit itu semakin parah gitu. Nah, kita terus masuk baca surah Al-Baqarah itu, teman-teman. Kita seperti diajak berjalan-jalan. Diajak ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam di situ. Nah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Seakan Allah mengatakan, ini pemimpin pertama. Ini manusia pertama, ini nabi dan rasul sekaligus. Karena ini yang membimbing manusia ketika itu, langsung. Terus diajak jalan-jalan lagi, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini contoh pemimpin sukses. Masya Allah. Terus lagi dia berjalan-jalan lagi, terus ketemu dengan cerita tentang Bani Israel. Seperti kita ketemu dengan mereka dan menyaksikan langsung, Allah menunjukkan, ini loh contoh pemimpin yang gagal. Sudah diberi kesempatan untuk memimpin, tapi dia karena tidak mau ikut nabi-nabi yang Allah utus, akhirnya mereka gagal dalam sejarah. Dan mereka malah memilih menjadi kaum materialistis, sehingga mereka memaksa agar Allah ditampakkan jadi seperti benda dan sebagainya. Nah, terakhir tuh surah Al-Baqarah, teman-teman, di situ ada cerita tentang kisah Tolut. Seperti kita ketemu dengan Tolut, ini dia. Allah menunjukkan kepada kita tuh ini Tolut, ini contoh. Sekalipun dia pemimpin Bani Israel, tapi karena dia ikut petunjuk nabinya, dia konsisten, maka dia gemilang, dia berhasil gitu. Jadi itu dia, teman-teman, bahwa kegemilangan itu berhasil ketika following the owner gitu. Kalau seorang profesional, dia berhasil karena ikut pemilik perusahaan. Tapi kalau kita hidup di alam semesta ini, kita gemilang karena kita ikut pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, teman-teman, yang Allah muliakan. Lalu kita masuk dalam surah Ali Imran gitu. Nah, di sini langsung kita ditunjukkan oleh Allah dua pemandangan yang sangat dahsyat gitu. Bahwa ketika Anda memimpin, memang Anda akan mencapai titik kegemilangan. Makanya ini terjadi pada zaman Nabi ketika Nabi hijrah. Jadi di kota Mekah, Nabi masih dipersulit oleh masyarakat kaum Quraisy Mekah, dan para sahabat yang beriman dibantai, ada yang dibunuh, ada yang siksa, dimutilasi dan sebagainya. Bahkan Nabi sempat diboikot selama 3 tahun supaya makan daun-daunan. Karena waktu itu masih lemah gitu. Nah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dalam posisi yang kuat. Nah, ini contoh peradaban yang Nabi tunjukkan bahwa umat ini bukan semata umat yang hanya duduk di masjid dan hanya sibuk berzikir, membaca Quran sebagainya. Setelah itu dia nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan. Tapi umat yang hidup gitu. Hidup di pasar sebagai gerakan ekonomi, hidup di budaya, ya, hidup di berbagai macam kehidupan sosial sebagai umat yang bersosialisasi, dan hidup di politik sebagai umat yang mengerti tentang sebuah konsep negara gitu. Makanya Nabi langsung tampil. Begitu Nabi datang ke kota Madinah, Nabi disambut dengan Tola al-Badru alaina, yang dari dekat Masjid Kuba sekarang itu kelihatan. Nah, namanya Kampung Saniyatul Wada di situ. Itu Nabi disambut bukan sebagai orang biasa, bukan. Disambut sebagai pemimpin negara Madinah gitu. Makanya langsung setelah itu Nabi langsung menyusun konstitusi Madinah sebagai undang-undang bernegara gitu. Nah, disitulah Nabi kemudian bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar Madinah gitu. Ada kaum Yahudi di situ, ada kaum suku Aus, Khazraj, dan seterusnya. Makanya dalam Al-Quran merekam tentang kisah-kisah orang Yahudi, karena apa yang Nabi jalanin itulah yang Nabi hadapi. Dan itulah yang Nabi lakukan. Bahwa Nabi ternyata bukan hanya mengajarkan duduk di masjid, tapi Nabi mengajarkan bahwa kita harus gemilang, kita harus berpikir besar, kita harus menjaga kekayaan Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kekayaan Allah ini digunakan untuk hal-hal yang melawan Allah gitu. Seperti itu. Sama dengan seorang profesional ketika dia bekerja di perusahaan, dia
sebagai seorang profesional yang konsisten, yang yang sukses gitu, jangan sampai membiarkan ada pelaku-pelaku di perusahaan itu yang merusak perusahaan gitu, yang bertentangan dengan pemilik perusahaan. Nah itu, ya sama, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang bertugas untuk menjaga alam semesta ini. Jangan sampai digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang melawan Allah gitu. Nah itulah makna kepemimpinan itu. Nah ketika cara berpikir para sahabat, benar-benar cara berpikir besar, bukan cara berpikir hanya sebatas ritual, bertengkar dalam masalah khilafiyah yang nggak pernah selesai, ya terus menerus di situ. Itu sudah selesai dibahas oleh para ulama masalah khilafiyah, sehingga sibuk saling membid'ahkan dalam masalahnya. Bukan itu, bukan itu. Itu masalah kecil yang tidak perlu besar-besarkan. Sudah selesai dibahas oleh para ulama. Kapan kita menjadi gemilang kalau pembahasan masalah itu nggak pernah selesai gitu. Makanya Allah munculkan dalam sejarah keilmuan Islam ulama-ulama besar yang kemudian sekarang menjadi pemandu sejarah keilmuan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang itu menjadi abadi dan mereka berhasil mengkompilasi seluruh apa yang Nabi inginkan, Nabi contohkan, dan yang Al-Quran gambarkan menjadi sebuah sistem kehidupan yang sangat komprehensif, dari bab toharoh, cara bersuci, bab ibadah, bab ritual ibadah, bab muamalah sosial, bab negara, lengkap semua itu. Kita sudah sebetulnya nggak perlu lagi sibuk-sibuk membahas masalah-masalah khilafiyah, sudah nggak perlu lagi, sudah sekarang seharusnya begitu. Kalau kita menjadi umat yang gemilang gitu. Tapi kalau kita terus berkutat, ya ingin membela kelompoknya dan sebagainya, dan kemudian ingin ya merasa dirinya paling benar dan sebagainya, padahal itu hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Khilafiyah itu sudah ada kaidahnya. Kata para ulama, la ingkaru fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh kita saling mengingkari, saling mencari mana yang paling benar, nggak perlu. Khilafiyah sudah selesai gitu. Karena yang berbeda pendapat ulama gitu. Dan mereka pasti sudah jelas dalilnya. Dan mereka pasti ikut Nabi dan seterusnya gitu. Jadi yang begini ini yang akan terus menghambat jalan menuju kegemilangan itu. Dan kita akan capek di situ gitu. Makanya Al-Quran sangat sedikit sekali, teman-teman, membicarakan masalah-masalah yang sifatnya ritual. Sedikit sekali. Bahkan dalam Al-Quran. Hal-hal yang sifatnya teknis, itu kan dibicarakan dalam Al-Quran. Contohnya misalnya, cara sholat. Sampai pun jumlah rakaat sholat. Sampai pun waktu sholat. Itu nggak detail dalam Al-Quran. Ada istirahat sedikit, tapi nggak detail dalam Al-Quran. Makanya itu di mana? Di hadis gitu. Yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Di Quran hanya dapat qimis shalah, tegakkan salat, itu aja. Tapi kalau detailnya di hadis gitu. Maksudnya apa? Supaya begitu kita membaca Quran sebagai umat yang Allah siapkan sebagai umat yang akan membimbing umat manusia di akhir zaman, maka langsung dia berpikir besar gitu. Karena begini teman-teman, saya kasih contoh. Orang yang punya target keuntungan dalam berdagang, misalnya 1.000.000, maka hilang 1.000 perak itu menjadi masalah besar. Hilang 10.000 menjadi masalah besar. Gitu. Jadi semakin kecil targetnya, semakin bermasalah. Misalnya dia punya target keuntungan 100.000 hari ini. Penting aku untung 100.000. Maka hilang 1.000 perak, dia mencari, dia sedih gitu. Semakin besar, maka dia semakin juga akan sibuk dengan masalah yang besar. Punya keuntungan 1.000.000, maka uang 1.000 sudah nggak bermasalah lagi bagi dia. Hilang 1.000 nggak ada masalah. 10.000 nggak ada masalah sudah. Semakin besar lagi dia punya target keuntungan 100 juta misalnya, maka hilang 1 juta sudah kecil, gitu. Apalagi dia punya target keuntungan 1 miliar, maka hilang 10 juta menjadi kecil gitu. Bayangkan kalau dia punya keuntungan targetnya 1 triliun,
maka hilang 1 miliar sudah masih main kecil. Nah, Quran ini hadir, teman-teman, ingin membangun mindset umat ini supaya umat ini punya target besar gitu. Makanya langsung kita baca Quran, langsung ketemu dengan konsep itu, bahwa kamu dipilih untuk menjadi pemimpin. Maka hal-hal yang sifatnya teknis, khilafiyah sudah dibahas semua oleh para ulama fikih. Selesai. Kamu tinggal ngikutin aja, tinggal milih aja. Dan nggak perlu kamu saling merasa benar, nggak perlu. Semuanya sudah benar. Yang salah yang nggak sholat, selesai. Gitu aja. Kunut, nggak kunut, semuanya sah sholat subuhnya. Yang salah yang nggak sholat subuh, selesai. Gitu aja. Maulid, nggak maulid, itu sudah benar semuanya. Yang salah nggak mencintai Nabi, udah selesai. Gitu cara berpikir kita. Nah, teman-teman rahimakumullah, begitu kita masuk ke dalam surah Ali Imran, maka langsung umat ini diajarkan oleh Allah SWT bahwa ini loh 2 tantangan yang kamu hadapi. Makanya setiap ulama tafsir membahas surah Ali Imran, mereka langsung membagi 2, bahwa Ali Imran itu adalah tema pokoknya ada 2. Gitu. Separuh dari surah Ali Imran bagian pertama itu adalah menghadapi tantangan eksternal. Dan separuh yang kedua adalah menghadapi tantangan internal. Jadi kalau kita baca detailnya dalam surah Ali Imran itu, separuh yang pertama itu membahas tentang atau menceritakan tentang datangnya utusan dari kaum Nasrani Najran yang menantang Nabi ketika itu sampai Nabi mengajak mubahalah. Itu separuh pertama surah Ali Imran. Kemudian separuh kedua surah Ali Imran itu membahas tentang peristiwa Uhud. Yang peristiwa Uhud adalah tantangan internal karena sebagian sahabat teman-teman, dia melanggar perintah Nabi. Kata Nabi, jangan turun dari bukit pemanah, menang atau kalah. Itu kata Nabi. Ternyata sebagian sahabat belum diberi perintah, udah turun duluan gitu. Yang kemudian menyebabkan kekalahan pada perang Uhud. Dan menariknya teman-teman bahwa ini salah satu panduan, salah satu panduan dalam kita membangun generasi gemilang itu adalah bahwa harus adanya pemimpin yang kita ikuti perintahnya. Makanya ketika sebagian sahabat di perang Uhud mereka tidak patuh pada perintah Nabi, maka Allah cabut kemenangan itu. Sekalipun masih ada Nabi, masih ada para pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, Allah cabut kemenangan itu. Nah, artinya apa? Bahwa ketika umat ini mulai memimpin, maka harus benar-benar mengikuti arahan-arahan pemimpinnya itu dengan sepenuh hati. Gitu. Jangan sampai sedikit pun melanggar. Atas perintah ini. Gitu. Nah itu, teman-teman rahimakumullah, gambaran bagaimana menuju kegemilangan. Nah, lalu masuk ke dalam surah An-Nisa, teman-teman. Surah An-Nisa ini kok sudah perempuan, ada apa gitu? Nah, kita ini kadang-kadang bertanya, ada apa? Kenapa kok surat An-Nisa? Ternyata inti surah An-Nisa itu adalah berbuat adil. Berbuat adil. Dan makhluk Allah di antara makhluk Allah yang paling lemah adalah perempuan. Dan banyak sekali dalam hadis juga Nabi menitipkan tentang masalah perempuan. Sampai Nabi menjelang wafat menitipkan ittaqu an-nisa, tolong jaga perempuan, lindungi mereka. Gitu. Berarti teman-teman, konsep keadilan dalam Islam, dalam Al-Quran adalah keberpihakan terhadap yang paling lemah. Gitu. Maka semasih sebuah kepemimpinan berpihak kepada yang paling kuat, maka itu semakin identik dengan kezaliman. Tapi semakin kepemimpinan berpihak kepada yang paling lemah, maka dia semakin adil. Gitu. Nah ini semua konsep itu tergambar dalam Al-Quran. Dan terus
Allah gambarkan sedemikian rupa. Nah, sedikit kita merujuk terhadap surah Al-Imran, teman-teman. Buka coba ayat 110. 10 di situ. Kita mendapatkan ayat tentang definisi umat ini, bahwa ini menjadi umat gemilang kapan gitu. Yaitu Allah firman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini Allah menyebutkan bahwa generasi gemilang itu adalah ketika mereka tahu bahwa dia sebagai umat pilihan, bahwa Allah memilih mereka. Untuk apa? Tugas pertama, menyerukan kebaikan. Ta'murul bil ma'ruf. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah. Artinya apa? Bahwa semua yang dia lakukan itu ta'murul ma'ruf, menyuruhkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, itu semua berdasarkan iman. Bukan hanya berdasarkan emosi, itu berdasarkan iman. Karena dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, inilah pemahaman yang ditanamkan oleh para sahabat dalam diri mereka. Sehingga kemana-mana mereka membawa risalah ini. Bahwa aku datang, aku umat terbaik, khairu ummah. Aku umat terbaik, atau aku umat gemilang. Jadi umat gemilang itu definisinya bukan karena fasilitas teknologi, bukan karena bentuk-bentuk gedung-gedung tinggi mencakar langit. Di zaman Nabi tidak ada gedung seperti itu. Rumah-rumah para sahabat ketika itu masih rumah-rumah sederhana terbuat dari tanah. Tapi mereka sudah berhasil berhadapan dengan Romawi, Persia, dengan kemenangan yang gemilang gitu. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka tidak punya benteng-benteng seperti benteng-benteng Khaybar yang dibangun oleh kaum Yahudi di Khaybar. Enggak juga gitu. Tapi mereka gemilang. Kenapa? Karena mereka membawa risalah ini. Yaitu membawa PD, percaya diri. Bahwa aku ini bertugas untuk membawa ajaran Allah gitu. Maka ajaran Allah apa? Ya sudah. Yang baik serukan. Yang baik menurut Allah. Bukan baik menurut hawa nafsu, baik menurut Allah. Dan yang mungkar cegah, gitu aja. Dua aja. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah. Billah. Maka dengan itu, teman-teman, para sahabat tidak berhenti di kota Madinah. Mereka berjuang habis-habisan membawa risalah ini sampai lintas Jazirah Arabia, masuk ke Irak, Babilonia, terus melintas ke Afrika, terus masuk ke Spanyol, sampai menyebar ke perbatasan Rusia, terus masuk terus ya. Akhirnya masuk ke Afghanistan, dan kita menemukan bahwa banyak para ulama yang hadir muncul di negara-negara itu. Imam Bukhari dari Bukhara, Samarkand, Asia Tengah. Imam Muslim dari Nisabur, sekitar Afghanistan. Situ. Imam Al-Qurtubi dari Cordova. Imam Al-Andalusi dari hadis, itu dari Andalus. Jadi banyak sekali para ulama dalam sejarah keilmuan Islam, mereka itu menjadi bukti gemilangan itu. Dan dari situ muncullah kemudian, teman-teman, yang disebut dengan puncak kegemilangan Islam. Sehingga ketika itu Islam sudah berhasil memimpin seperempat dunia. Gitu. Sudah sejak awal nampak. Gitu. Jadi di zaman Nabi memang pembukaannya. Di zaman Abu Bakar sudah mulai berhadapan dengan Romawi. Sudah ada Mu'tah, ada Tabuk, dan seterusnya. Sudah berhadapan dengan itu. Terus di zaman Khalifah Umar bin Khattab, maka Islam sudah mulai menyebar dengan seluas-luasnya. Gitu. Masuk ke Afrika. Ya, terus sampai Umar berhasil membuka Palestina. Nah, teman-teman rahimakumullah, ada sedikit tentang Palestina ingin saya sisipkan di sini. Bahwa ternyata, teman-teman, alur dalam Al-Quran maupun dalam sejarah Rasulullah SAW itu seimbang. Jadi, arahnya kepada pembebasan Palestina. Nah ini, teman-teman, contoh misalnya nih, perhatikan. Ketika di kota Mekah,
Nabi sudah diberi oleh Allah wawasan bahwa nanti kamu akan berhadapan dengan Romawi. Makanya Allah turunkan surah Ar-Rum. Masih Nabi di kota Mekah. Sehingga kenapa kok ada Romawi? Romawi. Sebab ketika itu Masjidil Aqsa sedang di bawah jajahan Romawi. Perhatikan. Sudah Allah buka itu. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, langsung sudah mulai Nabi membuka jalur menuju Palestina. Yang seakan-akan itu bukan ke Palestina gitu. Nabi membuka perang Tabuk. Itu jalur ke Tabuk itu setelah itu langsung ke arah Palestina. Berhadapan dengan Romawi. Dan di sebelah selatan jalur laut ada Taima namanya. Nabi membuka perjanjian dengan masyarakat Taima. Kalau kamu mau ikut kami aman. Dan dengan catatan kamu nanti menjaga pasukan kami yang datang melalui Taima, jalur laut. Dan sampai di Taima bekali mereka senjata dan bekali mereka makanan. Makanya Amr bin As ketika mereka menuju Palestina, dia itu lewat jalur Taima. Dan dia nggak bawa apa-apa. Karena sudah ada perjanjian Nabi itu. Seperti itu. Tapi yang lewat jalur Tabuk, itu agak sedikit butuh perbekalan. Dan seterusnya. Tapi di Tabuk sudah ada jejak Nabi. Nabi menusukkan jarinya di situ. Sumur yang tak pernah berhenti di situ. Yang sekarang sudah menyebabkan kesuburan di sana. Dan Tabuk termasuk wilayah yang sangat subur. Seperti negeri kita, subur, hijau, dan sebagainya. Itu. Tapi itu persiapan menuju juga Palestina. Makanya ketika Umar memimpin sebagai puncak kegemilangan umat, Umar berhasil membuka Palestina. Nah itu teman-teman. Artinya apa? Bahwa masalah Palestina ini terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Supaya umat akhir zaman kebagian dari salah ini. Jadi jangan sampai kita menjadi umat akhir zaman nggak ngerti. Ini kita mau kemana gitu. Ini ngapain gitu. Salah seorang syekh di Mesir, Syekh Jum'ah, itu ditanya, ya Syekh, ini semua persoalan peradaban sudah selesai. Romawi sudah runtuh, Persia sudah runtuh. Kemudian ini kita kok masih ada masalah Palestina ini masih ada gitu. Ya kata Syekh Jum'ah, yaitu yang Allah sisakan untuk kita supaya kita masuk surga juga seperti umat terdahulu begitu. Jadi artinya apa? Bahwa kegemilangan itu dicapai ketika kita mengerti sebuah risalah yang besar ini. Dan kita tahu bagaimana seharusnya memerankan diri sebagai umat yang Allah pilih, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang Allah inginkan sebetulnya. Nah, mudah-mudahan renungan yang singkat ini bermanfaat. Bang Rifki, semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, dan sangat lengkap dan komprehensif betapa Al-Quran itu sudah sistematis membahas semua sisi kehidupan yang cukup apabila kita mengikuti, kita sudah insya Allah dijamin kegemilangan baik di dunia dan di akhirat. Baik, sesi tanya jawab akan mulai saya buka. Silakan bila ada yang mau bertanya untuk raise hand, untuk bertanya langsung atau bisa diketik di chat box. Sementara menunggu pertanyaan mulai masuk, saya mau curi start, mau bertanya pertama tadi. Berhubung sudah belasan tahun tidak bertemu dengan Ustadz Amir Faisal. Contoh umat-umat gagal yang dibahas di Al-Quran, permusuhan kaum Ad dan Samud, lalu para penipu timbangan di kaum Syuaib, bahkan kaum LGBT di kaum Lut, ini kita bisa lihat semua sekarang di akhir zaman. Apa kaidahnya atau mengapa azab yang ditimpakan kepada umat zaman terdahulu ini tidak Allah tangguhkan, Allah tidak timpakan kepada kita sekarang, di mana semua keburukan ini kita lihat semua sekarang. Ya, Bang Rifki, kenapa
azab umat terdahulu itu nggak turun sekarang, padahal dosa-dosa umat terdahulu sudah berulang kembali sekarang. Jawabannya adalah bahwa Nabi memohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai umatku mendapatkan azab seperti yang engkau timpakan kepada umat terdahulu. Dan permohonan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat akhir zaman ini kita menyaksikan bahwa sekalipun dosa-dosanya sudah lebih parah lagi dengan umat terdahulu, tapi masih tetap ya Allah nggak turunkan adab seperti umat terdahulu karena memang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan di chat box. Bagaimana peran kita sebagai Muslim yang tinggal di negara yang bukan Muslim atau minoritas? Bagaimana menjadi Muslim yang gemilang sebagai kaum minoritas? Bagaimana kita sebagai minoritas di negara non-Muslim supaya gemilang? Nabi ketika di kota Mekah sendirian. Nabi minoritas. Dan semua penduduk kota Mekah kafir ketika itu. Nah, Nabi menunjukkan akhlak mulia. Sehingga semua masyarakat kafir Mekah sepakat bahwa Nabi ini terpercaya, Muhammad Al-Amin. Dan ketika Nabi dipilih oleh Allah sebagai Rasul, Nabi berdakwah, mengajarkan tauhid. Nabi dimusuhin. Tetapi sekalipun Nabi dimusuhin, mereka memusuhi bukan karena tidak percaya pada Nabi. Mereka memusuhin karena mereka fanatik kepada keyakinan yang sudah mereka pegang sejak bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kata mereka ini adalah warisan dari ayah kami, ini patung-patung ini semua. Jadi kami nggak bisa membongkar ini gitu. Itu aja. Ya. Nah, tapi mereka tetap percaya kepada Nabi bahwa dia terpercaya gitu. Sehingga mereka kalau punya barang-barang berharga itu mereka menitipkan pada Nabi. Sehingga rumah Nabi itu seperti bank ketika itu. Jadi kalau mereka tuh mau musafir keluar kota, itu barang-barang mereka di rumah Nabi dititipkan. Sampai Nabi ketika mau hijrah, Nabi menyampaikan kepada Ali, wahai Ali, ruddu amanatin nas, wahai Ali, kembalikan nih amanat orang-orang nih gitu. Banyak di rumah Nabi barang-barang titipan berharga ketika itu. Nah, itu menunjukkan akhlak mulia. Nah, kita di negara minoritas, artinya di kondisi kita minoritas, ya ikutin jejak Nabi ini aja gitu. Kita baik sama tangga, baik sama teman, baik sama teman kerja, sejawat, sebagainya. Tapi tetap konsisten kita menampilkan agama kita gitu. Jadi kalau waktunya sholat ya kita sholat gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara tugas misalnya langsung kita meninggalkan sholat. Itu yang seperti itu yang tidak membuat mereka nggak kagum gitu. Saya masih ingat ya, ada salah seorang profesional di Seattle ya. Saya ketemu di PT Boeing ketika itu, saya diminta untuk mengisi pengajian di sana. Nah, dia cerita bahwa pada hari pertama saya mau diangkat sebagai pegawai di PT Boeing, dia mengatakan bahwa I Muslim, I have to pray 5 times a day. Tapi dia bilang, aku seorang Muslim, aku harus sholat setiap hari 5 waktu. Terus di situ dia si direktur itu mengatakan bahwa no, this is the office. This is office, this is not place to pray. Di sini bukan tempat untuk sholat, di sini adalah kantor gitu. Maka dengan tegas dia mengatakan, oh sorry, for this I have to leave my job. Kata dia, kalau begini kondisinya saya harus tinggalkan pekerjaan ini. Dengan begitu dia akhirnya apa? Besok paginya bos itu menyediakan ruangan khusus gitu. Dia langsung ngasih kunci, this is special place for you to pray. Langsung. Jadi kita tuh kalau tegas semakin dihormatin gitu. Tapi kalau kita nggak tegas, kita nggak dihormatin. Nah, itu yang paling penting dalam kita menampilkan diri sebagai minoritas gitu. Jadi, kalau tidak ya kita dianggap terus digencit gitu. Kata Allah apa? Waddu law tudhinu faidhinun. Mereka ingin kamu lembek supaya kamu tetap bisa diinjak-injak.
Nah itu. Tapi kalau kita tegas, punya kehormatan, kita akan dihargai. Nah itu, tampil dengan pribadi, ini my identity, ini identitas saya, ini jilbab identitas saya. Tampilkan dengan diri apa adanya. Nggak usah kita ikut-ikutan membuka aurat juga dan sebagainya. Maka kita menjadi masalah. Akhirnya mereka juga nggak ngerti ini Islam atau bukan, gitu, seperti itu. Ya itu, teman-teman, semua mudahkan. Baik Ustadz, jazakallah khair. Ada pertanyaan selanjutnya dari Devi. Bagaimana kita mengambil posisi dalam kurung pribadi yang sedang belajar ketika ada di dalam pusaran khilafiyah dalam kurung argumen antar kawan dalam satu subjek yang sudah dalam kondisi tidak lagi sehat? Contohnya gimana nih misalnya? Mungkin ini contohnya kita masih belajar tentang agama ini, tapi kita somehow terlibat dalam diskusi yang menjurus ke perdebatan masalah khilafiyah, sementara kita sendiri masih belajar itu. Jadi apa sikap yang harus kita lakukan kalau kita berada dalam kondisi seperti tersebut? Ini maksudnya sesama Muslim? Sesama Muslim, betul Ustaz. Oh, oke. Jadi teman-teman, bagaimana kita bersikap dalam kondisi perdebatan khilafiyah? Gini aja. Ilmu dalam Islam itu ada usul, ada furu. Ya, ini seperti pohon ya, seperti pohon. Jadi ada pokok, ini batang pokok, terus ada cabang gitu. Nah, kalau pokok namanya usul. Seperti misalnya tauhid, ya Allah satu. Udah selesai, nggak perlu berdebat lagi sudah gitu. Udah, kita ikut aja kalau sudah Allah satu ya sudah tauhid, sudah selesai. La ilaha illallah. Gitu. Nah, sholat wajib, ya sudah kita sholat fardu itu wajib hukumnya. Oke, kita nggak berdebat lagi. Udah, sholat duhur 4 rakaat, iya, udah. Itu usul namanya. Sholat asar 4 rakaat, itu usul namanya. Itu. Kalau ada orang mengatakan sholat asar 2 rakaat, pasti salah, selesai. Nggak usah kita berdebat di situ. Kalau ada orang mengatakan sholat asar 3 rakaat, pasti salah. Udah kita nggak usah berdebat itu, tinggalin aja. Diam aja atau ya cuekin aja masalah begitu. Nah itu. Nah, selain usul ini ada furu namanya. Nah, furu ini adalah cabang. Kalau kita punya pohon, teman-teman, coba lihat cabangnya. Cabangnya kan banyak tuh. Pasti ya. Semakin besar pohonnya, kadang semakin banyak cabangnya gitu. Nah, cabang ini dia kalau dipatahin itu nggak mati tuh. Pohonnya nggak mati gitu. Ya sama gitu loh. Dalam masalah furu gitu. Furu itu kan cabang. Kalau itu nggak dikerjakan, ya tetap aja sah sholatnya gitu, sering gitu. Ya seperti masalah kunut misalnya. Masalah kunut kan masalah furu. Gitu. Ya sudah, nggak usah berdebat. Yang kalau kamu mengerjakan, sedangkan nggak mengerjakan nggak apa-apa. Tapi nggak usah menghakimi. Nggak usah berkata kunut itu bid'ah, nggak usah. Gitu loh. Kan Nabi pernah mengerjakan kunut. Kalau Nabi pernah mengerjakan, berarti kita nih nggak harus Nabi mengerjakan setiap saat. Nabi pernah mengerjakan aja itu menjadi ketentuan hukum. Itu aja. Makanya sebagian ulama fikih langsung memilih aku kunut terus. Nabi pernah kunut subuh ya sudah ambil terus menerus seperti Imam Syafi'i misalnya gitu. Dan dalam konteks seperti ini kita nggak usah berdebat dan nggak perlu mencari paling benarnya, nggak perlu karena itu hanya cabang aja. Dia dipatahin pohonnya nggak mati, dia tetap ada, pohonnya juga nggak mati. Udah selesai. Nah begitu cara menyikapi ilmu itu. Jadi kalau ada orang bertengkar masalah khilafiyah, udah selesai. Ini masalah khilafiyah, selesai dah. Udah nggak perlu mencari paling benar, nggak perlu. Dan nggak perlu menghakimi. Anda bid'ah, nggak perlu. Kenapa? Karena ini khilafiyah. Masing-masing punya dalil dan sama-sama benar. Seperti itu. Gitu cara menyikapinya. Dan kita nggak perlu risau. Gitu. Sudah kalau kita sudah ikut dan kita sudah jelas yang kita ikuti, yang membuat banyak akhir zaman ini menjadi bingung. Kenapa? Karena banyak teman-teman itu
melihat figur-figur yang baru muncul di sosial media gitu. Nah, akhirnya kemudian dari figur-figur itu menjadi bias gitu. Padahal gampang aja. Kita ikut ulama besar aja gitu. Ikut Imam Syafi'i misalnya. Ya sudah. Kalau sudah ikut Imam Syafi'i, udah terserah. Mau muncul siapapun di akhir zaman, terserah. Mau ngomong apa saja, kalau dia bertentangan dengan Imam Syafi'i, ya udah aku nggak mau ikut. Itu selesai. Itu lebih bagus daripada kita menjadi bingung gara-gara munculnya banyak-banyak tokoh itu gitu kayak gitu. Nah, itu cara menyikapinya, teman-teman. Udah, Imam Syafi'i, siapa yang selevel Imam Syafi'i sekarang? Misalnya begitu gitu. Dan nggak perlu kalau ada orang mengatakan bahwa kita nggak perlu ikut ulama fikih, kita langsung ke Quran hadis misalnya. Nah, kamu siapa? Apakah Imam Syafi'i nggak ikut Quran hadis? Gitu. Terus kamu siapa dibanding Imam Syafi'i? Gitu. Udah, kalau aku mending ikut Imam Syafi'i aja. Selesai. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu bingung. Nah, hal-hal semacam inilah yang akan menjadikan kita menjadi tenang gitu. Nah, caranya kita, teman-teman, ya sekarang sudah gampang di Google gitu. Google. Misalnya hal ini dalam masalah ini dalam mazhab Syafi'i gimana? Gitu aja. Cari di Google. Gitu. Maka itu akan dimudahkan kita untuk mengecek saja. Kalau kita nggak punya tempat konsultasi gitu. Seperti itu. Kalau ada yang menyerang itu, misalnya menyerang Imam Syafi'i, menyerang apa, itu berarti dia bukan yang semestinya kita ikuti, karena dia sudah tidak menghargai ulama-ulama besar dalam sejarah keilmuan Islam gitu. Nah, kalau sudah nggak menghargai ulama, ya sudah, terus berarti dia tidak mau ikut ulama. Kalau sudah tidak mau ikut ulama, mau dia ikut siapa? Memang dia ikut Quran hadis langsung. Selevel apa dia ilmunya gitu. Nah, itu teman-teman yang harus kita pahami, bagaimana cara menyikapi perdebatan yang ada berseliweran di sekitar sosial media. Semoga Allah menjaga kita. Jazakallah khair Ustaz. Betapa pentingnya ilmu untuk kita cari tahu ketika terlibat dalam perdebatan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saat ini tampaknya di Indonesia, kalau praktek ritual luar biasa hebat dan giatnya. Tapi di sisi lain lemah dalam sisi penguatan akhlak. Contohnya, korupsi dianggap biasa, bullying merajalela, pameran harta, sampai maraknya pelecehan seksual di sekolah-sekolah dan pesantren. Bagaimana cara mengatasi fenomena ini yang jauh dari tuntunan Rasulullah? Ya, teman-teman, memang ini fenomena akhir zaman yang begitu meluas ya. Karena sejalan dengan meluasnya sosial media, di mana banyak orang tua tidak sanggup mengimbangi arus informasi yang masuk melalui sosial media kepada anak langsung. Karena orang tuanya gaptek, anaknya dia melek teknologi, dan anaknya bermain setiap hari memegang HP dan menonton apa yang mereka lihat. Dan makanya mereka mulai mengkagumi apa yang setiap hari mereka tonton itu. Nah, dari situlah kemudian muncul penyakit-penyakit tadi itu. Jadi ya, sementara di saat yang sama orang tuanya ketika tergoda oleh ketika menjabat, dia tergiur oleh kesempatan-kesempatan untuk korupsi, karena itu terbuka luas, itu pintu-pintu korupsi semakin terbuka luas gitu. Nah, sementara ketegasan hukum semakin melemah gitu. Nah, dari sinilah kemudian merebak itu penyakit-penyakit sosial yang berupa penyimpangan seksual, kemudian juga, dan sekarang itu sudah semakin banyak perzinaan di kalangan anak SD sekalipun, bahkan anak SMP, SMA sudah mulai banyak sekali jatuh dalam perzinaan, banyak sekali yang hamil di luar nikah, padahal dia masih SD kelas 4, kelas 5, itu sudah banyak yang mengalami seperti itu, teman-teman. Nah, memang ya, memang. Kenapa? Karena lembaga pendidikan semakin kering dari ilmu agama, dan anak-anak hanya diarahkan kepada skill, itu kepada skill. Jadi Islam sudah semakin menyempit jalurnya begitu. Saya misalnya dulu
ketika masih kecil, saya masih sempat belajar ibtidaiyah gitu. Pagi sekolah SD, sore masuk ibtidaiyah. Di situ saya belajar fikih yang sampai sekarang saya masih ingat itu yang diajarkan oleh guru saya. Saya masih sempat menghafal ilmu sorof dan sebagainya waktu masih kecil. Sekarang sudah nggak sama sekali. Anak-anak ya sudah ketika sekolah umum ya udah dia nggak ngerti sudah ilmu agama hanya sebatas pengetahuan saja gitu. Penjiwaannya sudah semakin kering gitu. Akhlak sudah semakin tidak mengakar dalam jiwa mereka gitu. Ketakutan kepada Allah sudah semakin melemah karena nggak ditanamkan di kelas gitu. Karena guru-gurunya rata-rata guru-guru umum gitu. Nah, ini yang menyiapkan kemudian lahirnya generasi-generasi yang generasi muda sekarang ini sudah semakin apatis ya, cuek pada ilmu agama, sudah nggak menghormati guru dan sebagainya. Jangan-jangan ini adalah fenomena 4.0 gitu loh. Karena gini Bang, 4.0 apalagi nanti muncul 5.0, di mana kalau dulu masih kan sumber ilmu kan tunggal, guru gitu. Maka menghormati guru itu sangat kuat gitu. Guru itu dipukul oleh guru masih datang. Gitu. Kalau sekarang jangan coba-coba guru mukul, udah pergi. Karena mereka tahu bahwa sumber ilmu itu bukan hanya guru. Aku bisa mencari sendiri di sosial media, aku bisa buka HP, aku bisa mencari ini. Udah, maka otomatis sudah. Mereka sudah bisa belajar melalui, aku nggak perlu guru, aku nggak perlu orang tua. Aku juga lebih tahu daripada orang tua aku. Gitu. Nah itu fenomena-fenomena sosiologis di masyarakat 4.0 yang ini nanti akan naik lagi ke tingkat 5.0 di mana sudah akan hilang itu keterikatan sosial kepada guru, orang tua dan sebagainya. Nah ini kalau di saat yang sama nggak diimbangi dengan ilmu agama, masa akan berat. Ya untungnya masih banyak lah anak-anak muda yang masih minat ke pesantren gitu, karena memang solusinya pesantren aja. Selain itu sudah sulit itu untuk itu. Rata-rata yang masuk ke pesantren itu lebih bagus akhlaknya, mereka nggak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya merusak kondisi sosial mereka itu. Saya kira itu. Jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Ada pertanyaan langsung dari Iqbal atau Lia, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya di sini mengajar gadis-gadis gitu Ustadz, untuk belajar agama gitu. Nah kemarin tuh menjelaskan tentang salimul akidah. Salah satu poin dari salimul akidah adalah tidak mendukung yang tadi kaum Lut itu. Sementara di Norway ini Ustadz, kayak apa malah dipromosikan gitu LGBT itu Ustadz, termasuk ke anak-anak. Jadi beberapa teman mereka yang masih SD gitu, ada yang SMP kelas 1 gitu. Ini temanku ada yang LGBT ibu gitu, tapi gimana ya gitu supaya kalau nggak ditemenin nanti dia sedih, nanti dia lapor ke guru atau nanti saya dianggap bukan rasis apa ya namanya Ustaz, dianggap bullying atau kayak gitu-gitu Ustaz. Nah itu anak-anak tuh mesti gimana? Kemarin nanya ke saya jadi bingung jawabnya juga Ustaz. Solusi untuk mereka gitu Ustaz. Jadi gini, gimana solusi kita bergaul di tengah masyarakat yang bebas. Nah, dulu ada salah seorang syekh mengajarkan gini, mukhtalitun walakin mutamayyizun. Kamu hendaklah berbaur dengan mereka, tapi kamu berbeda dengan mereka. Gitu. Jadi tetap kita punya seperti Nabi itu bergaul dengan pemuka-pemuka Quraisy, ketemu dengan mereka, bicara dengan mereka, sampai Allah tegur dalam surah Abasa itu. Abasa wa tawalla an jalhum, sampai datang ketika itu Nabi saking sibuknya sama pemuka Quraisy Makkah, sampai datang Abdullah bin Maktum dan kemudian dia minta ajarin dan Nabi berbuka masam. Ya, karena itu Nabi juga bergaul, tetap bergaul, jangan memisahkan diri gitu. Tetap tampilkan. Justru di minoritas itu tampilkan. Tapi anak kita diajarin prinsip-prinsip hidup gitu, bahwa kamu berbeda dengan mereka, kamu punya panduan nih dari Allah gitu. Ini Allah yang menciptakan kita. Ini haram gitu. Diajarin itu sehingga dia punya prinsip seperti itu. Makanya menurut saya sih kalau solusi itu bisa dilakukan bagus juga. Selain mereka sekolah di umum di pemerintah di situ, mereka harus ada kelas lain sekalipun hanya Sabtu Minggu gitu untuk mereka di karantina seperti pesantren yang di situ 2 hari diajarin ilmu agama seperti dulu saya belajar di ibtidaiyah
belajar ilmu agama Ibtidaiyah gitu. Itu lebih bagus, belajar akidah, belajar akhlak, belajar itu. Itu di karantina Sabtu Minggu. Jangan menunggu tahunan. Kalau menunggu tahunan kita lambat, tergerus oleh sosial media. Kita Sabtu Minggu langsung karantina. Sepakat orang tuanya. Sama-sama libur kan. Gitu. Udah. Adakan hari itu. Hari pesantren 2 hari itu. Seperti itu. Insya Allah Allah mudahkan. Belajar seperti itu menjadi seimbang. Semoga Allah menjaga semua kita. Jazakallah khair Ustaz. Betapa dalam pergaulan sosial kita sebagai muslim harus mewarnai, bukan diwarnai. Jadi menjadi sosok sendiri. Pertanyaan di chat box sama langsung belum ada lagi. Saya manfaatkan kesempatan buat iya, minimal menjadi seperti ikan. Sekalipun di tengah laut yang asin, dia nggak ikut asin, itu minimal itu aja. Ya, kalau lebih baik lagi dia bisa mempengaruhi gitu. Ya, itu aja. Betul Ustaz, analogi yang sangat menarik. Ikan di laut yang asin tapi tetap tidak asin sendirinya. Jadi ikan tuh baru asin setelah mati diasinin. Iya betul Ustaz. Baik, ada pertanyaan langsung nampaknya dari Indra. Silakan Indra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Indra. Insyaallah luar biasa nih Bang Indra, lagi di atas gunung ya. Iya nih. Ini fotonya aja Ustaz. Mohon maaf kameranya belum bisa dinyalain. Silakan Indra. Tadi Masya Allah Ustaz, saya senang banget dengan nasihat Ustaz tentang kita berbaur tapi harus berbeda gitu, harus menunjukkan perbedaan. Nah ini jadi salah satu topik pembicaraan kita sesama bapak-bapak nih, diantaranya kadang-kadang kita pengen mendorong anak kita misalnya menunjukkan keislamannya, mereka selalu bilang saya takut nanti saya berbeda gitu. Tapi memang seharusnya memang kita tunjukkan kalau kita orang Islam memiliki prinsip yang berbeda gitu, sehingga harusnya kita nggak usah malu kita menunjukkan perbedaan itu gitu. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak yang lain nih memperhatikan nih nasihat Ustaz tadi. Pertanyaan saya Ustaz, gini Ustaz, kan fenomena kegemilangan ini nih tidak lepas dari persatuan umat Ustaz ya. Persatuan umat Islam gitu, yang sekarang itu jangankan sekarang gitu kita lihat, bahkan ketika Rasulullah SAW wafat tuh umat tuh sudah terpecah-pecah pada akhirnya gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah memang ini adalah sebuah sunnatullah yang harus kita terima mau tidak mau gitu ya, sebagai rahmat dan sebagai kutukan gitu ya, atau memang ada cara gitu, suatu saat umat kita ini tuh pasti bersatu gitu. Sekarang kan fenomenanya tuh masing-masing kelompok tuh saling menarik pengikut, kemudian menyalahkan pengikut yang lain. Nah, apakah memang kita ya sudahlah, memang kita sudah berbeda, kita terima saja, kita telan mentah-mentah seperti itu gitu. Apakah gimana menurut pendapat Ustaz? Nah, gimana kita ini berada sekarang di tengah umat yang berpecah belah gitu. Teman-teman gini, sebetulnya perumpamaan kondisi umat ini sekarang ini seperti kita sedang berada dalam restoran halal. Jadi restoran halal. Jadi ada 2 macam restoran di depan kita ini. Ada restoran halal, ada restoran haram. Nah, kita masuk nih, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk ke dalam restoran halal. Sudah. Nah, ini umat Islam dalam restoran halal itu. Nah, begitu masuk kita duduk ini bersama-sama di semeja. Nah, sampai kita duduk semuanya, tahu-tahu restoran itu menawarkan beragam menu gitu. Ada rendang, ada soto, ada sop. Sop pun ada bermacam-macam, ada sop iga, ada sop buntut, macam-macam. Masya Allah.
itu beragam, luar biasa gitu. Nah, seharusnya menikmati aja gitu, keberagaman itu nikmati aja gitu. Dan nggak perlu berkata yang suka sop buntut mengatakan bahwa yang makan sop iga tuh bid'ah tuh, yang benerlah makan sop buntut. Nggak perlu begitu. Kita kan sama-sama restoran halal gitu. Nggak perlu menghakimi begitu. Karena perbedaan ini perbedaan yang halal. Jadi sama, khilafiyah itulah perbedaan yang halal, itu khilafiyah namanya gitu. Jadi nggak perlu yang makan soto menghakimi yang makan nasi goreng. Yang makan nasi goreng itu masuk neraka itu. Yang hanya makan soto aja yang masuk surga. Bukan begitu, nggak perlu itu. Kita restoran halal kok gitu. Nah, kalau paham seperti itu, insya Allah teman-teman tuh akan tenang gitu. Sudah, yang mau ikut misalnya nih mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu silakan aja, nggak ada masalah. Wong semua itu sekarang yang ada ini dengan berbagai macam namanya aja itu nggak keluar dari 4 mazhab itu. Yang nggak kunut ikut mazhab Abu Hanifah, itu aja. Ya, ikut yang kunut ikut mazhab Syafi'i, itu aja kan nggak keluar dari mazhab itu semuanya. Pendapat-pendapat apapun itu nggak keluar dari mazhab itu semua. Seperti itu. Hanya nama kelompoknya aja. Mereka sebut kelompok fulan, itu aja. Tapi secara substansial kita masih di restoran halal aja. Nah, masalahnya sekarang ini yang makan sop buntut itu merasa paling benar gitu loh. Kemudian merasa paling halal. Jadi yang membuat umat bingung sekarang itu munculnya fenomena seorang yang menjelaskan bahwa yang paling halal hanya sop buntut. Selain sop buntut itu semuanya subhat. Itu yang menyebabkan umat jadi bingung. Seharusnya kan ini restoran halal semua gitu. Begitu. Dan nggak perlu mencari paling halal karena semuanya halal. Nah ini nggak perlu mencari yang paling benar karena semuanya sudah benar, hanya khilafiyah aja. Seperti itu. Angkat tangan, kemudian ada yang angkat sampai pundak, ada yang angkat sampai telinga. Itu semuanya benar. Yang salah nggak sholat. Itu aja. Nah, coba semuanya teman-teman itu, ini saya jelaskan di berbagai pertemuan saya di Amerika, di Jerman, saya cerita tentang ini. Kemarin di Australia juga cerita tentang ini. Bahwa kita tuh nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya NU, Muhammadiyah dan seterusnya itu semua. Itu semuanya sama. Kita di restoran halal sama. Kenapa kalian kok harus kekeh masih diberi? Karena sekarang kita butuh bersatu bersama-sama gitu. Itu aja. Nah, itu dia. Yang nggak maulidan terserah kamu. Yang maulidan biarkan maulidan. Sama-sama cinta Nabi, yang sana nggak cinta Nabi, selesai. Itu aja. Gitu. Nah, itu karena ada perbedaan fikih ya. Jadi gini, kalau yang ada yang tekstual, ada yang fikih gitu loh. Itu teman-teman. Kalau tekstual, cara berpikirnya apa? Nggak ada contohnya, bid'ah, itu aja, itu tekstual namanya. Tapi kalau yang fikih nggak ada contohnya, tapi masih ada dalilnya, dalil umum. Nah, berarti enggak bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya. Misalnya maulid, misalnya. Kata yang tekstual nggak ada contohnya. Kata yang fikih mengatakan bahwa ini kan mensyukuri nikmat kehadiran Nabi. Perintah mensyukuri nikmat kan ada dalam Al-Quran. Nah gitu. Sudah selesai kan? Karena saya punya dalil. Gitu. Nah itulah khilafiyah terjadi seperti itu. Kalau yang tahlilan nggak ada contohnya. Kata yang tekstual. Kalau kata yang fikih mengatakan bahwa loh, orang kafir baca la ilaha illallah masuk surga. Masa orang Islam baca la ilaha illallah masuk neraka? Ini kan nggak masuk akal, kata yang ahli fikih gitu. Nah, seperti itu hanya perbedaannya gitu. Yang salah yang ngebaca la ilaha illallah. Nah, itulah teman-teman, sebetulnya nggak perlu diperdebatkan itu. Kita sama-sama di restoran halal. Satu gerbong, ayo kita berangkat ke surga sama-sama. Nggak usah saling menjatuhkan. Udah. Silahkan Anda makan selera yang Anda suka. Selesai, duduk bersama-sama. Kita nikmati bersama-sama, ini halal semua. Gitu aja. Nah itu teman-teman. Ini yang saya ceritakan di semua tempat. Saya seperti ini, saya nyampaikan itu. Kalian ini minoritas. Kalau kalian minoritas berpecah belah, bertengkar, kalian nggak akan pernah bermanfaat nanti ke depannya. Gitu. Nah itu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Belum ada pertanyaan lagi di chat box dan live langsung. Saya mau hendak bertanya satu lagi apabila Ustadz masih berkenan.
Ini berkaitan tema dengan beberapa pertanyaan sebelumnya mengenai fenomena di Indonesia, fenomena di Norwegia. Betapa terkadang muncul pertanyaan dalam hati gitu. Norwegia ini bukan negara Muslim, tapi nilai-nilai Islam itu seperti ada. Contohnya masalah kejujuran, tidak menipu timbangan. Di sini di beberapa sebagian besar supermarket itu kita nimbang sendiri, bayar sendiri tanpa perlu ada yang jagain. Masuk supermarket bisa bawa tas, kita bisa masukin barang, nyuri. Tapi di sini sebagian besar orangnya jujur. Sementara di Indonesia, saya pulang mudik beberapa saat yang lalu beli sapu lidi, nyampe sini sapu lidi ternyata tengahnya kopong. Ada luarnya saja. Jadi kadang muncul pertanyaan, kenapa di negara non-Muslim malah tampak nilai-nilai Islam, sementara di negara Muslim mayoritas seperti Indonesia malah nilai-nilai ini seperti lemah atau tidak terlihat. Bagaimana pendapat Ustadz? Ini di tempat ini agak sedikit ada riuh nih, ada suara dari masjid. Saya kurang dengar tadi. Coba ulang lagi Bang Rifki. Pertanyaannya gini Ustadz, di Norwegia ini bukan negara mayoritas Muslim, tapi kita sering melihat nilai-nilai Islam seperti kejujuran. Orang di sini sebagian besar jujur, kita belanja timbang sendiri, bayar sendiri. Sementara di Indonesia itu negara Muslim, tapi kita belanja di pasar beli 2 kilo, nyampe rumah cuma 1,5 kilo. Mengapa? Apa pendapat Ustadz mengenai hal ini Ustadz? Karena ini kadang memunculkan pertanyaan di dalam hati. Ya, jadi gini, bedakan antara nih ya, kenapa Pak Ustadz nih, kita nih di negara maju di sini di Norwegia misalnya kita menemukan akhlak-akhlak Islami seperti kejujuran, kedisiplinan, ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini gimana Ustadz, cara kita memahaminya? Jadi gini, bedakan antara akhlak dan perilaku. Kalau perilaku itu dilakukan karena kepentingan. Misalnya nih ya, kita datang ke mall, mereka tersenyum semuanya. Nah itu karena kan kepentingan supaya kita belanja di mall itu gitu. Nah kita disambut dengan senyum, kita diajak masuk dengan perilaku yang sangat menghormati dan sebagainya. Itu perilaku gitu. Nah mereka memilih perilaku itu karena mereka punya kepentingan duniawi, bisnis, supaya orang merasa aman di situ, supaya orang juga merasa nyaman di situ, dan supaya orang-orang juga berdatangan untuk berinvestasi, untuk berwisata dan seterusnya gitu ya. Nah itu. Nah akhlak berbeda. Kalau akhlak itu memang sudah dia lakukan karena faktor iman dan ibadah yang dia kerjakan gitu. Maka kalau ada orang Islam senyum, ya memang karena itu nggak ada kepentingan apa-apa. Sekalipun hidup di negara yang terpuruk misalnya ya, di negara yang paling miskin dan sebagainya di dunia ini, dia tetap tersenyum gitu. Karena ini iman gitu. Sekalipun nggak ada pengunjung, nggak ada, tetap senyum karena memang ini bagian daripada iman gitu. Nah itu bedanya antara akhlak dengan perilaku gitu. Jadi perilaku itu karena kepentingan, kalau akhlak itu karena memang bagian daripada iman. Ya, dia itu bagian daripada fitrah manusia. Semakin tinggi ibadah seorang hamba, maka semakin bagus akhlaknya. Salat misalnya, inna sholat tanha al-fahsya al-munkar. Salat pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa misalnya la'allakum tattaqun, untuk membangun akhlak yang mulia. Takwa itu ya akhlak gitu, tidak berbohong, tidak menipu dan sebagainya. Sayangnya banyak orang Islam itu masih belum memahami tujuan ritual ini, sehingga Islam hanya diambil ritualnya, tapi dimensi akhlaknya nggak diambil gitu. Sehingga dia berpuasa tapi juga mencuri, berpuasa tapi juga berzina. Nah, dan ini terjadi di mana-mana. Nah, ini yang kesalahpahaman umat Islam sini. Kenapa? Ya dari satu, dia tidak banyak mengaji, tidak banyak mengerti. Tapi kalau orang Islamnya benar-benar mengerti, lihat ya di Norwegia misalnya, orang Islam yang mengerti, paham Islam, dia menjadi contoh terbaik gitu. Baik akhlaknya akan lebih baik daripada mereka. Gitu. Akan memberikan rasa aman gitu loh. Makanya sekarang itu fenomena di Amerika sekarang itu muncul banyak sekali orang masuk Islam. Karena mereka tahu bahwa Islam itu indah gitu. Nah itu, insya Allah semoga Allah mudahkan.
Jazakallah khair Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya pikir sudah hampir 5:30 di Indonesia saat ini. Norwegia ini di mana, Bang Rifki? Di Stavanger, Ustadz, di bagian Masuk agak Eropa? selatan. Eropa, betul Ustadz. Perbedaan waktu sekitar 5 jam saat ini. Kalau dari arah Inggris kemana? Inggris arah ke atas lagi Ustadz. Ke arah Glasgow. Ya, ke atas lalu ke arah timur, timur laut ya Ustadz. Masuk dingin sana? Dingin banget? Dingin banget Ustadz, ya lumayan sih Ustadz. Sekarang sebenarnya udah mulai masuk musim semi, tapi kisaran derajat masih di sekitar 7 derajat, 6 derajat. Puasa berapa jam puasa? Puasa hari ini, berbuka hari ini insya Allah 8:30 Ustadz. Sahurnya sahurnya 4:30. Jadi berapa jam puasanya? Lamanya? 4:30, 12, 16 jam ya Ustadz. 16 jam. 16 jam puasa? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Berkah. Jazakallah khair Ustadz. Baik Ustadz, kalau Ustadz berkenan, maaf, ada pertanyaan satu lagi kalau Ustadz masih boleh? Ya, silakan. Apa? Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, menyambung masalah khilafiyah, bagaimana cara memilih kalau ada khilafiyah? Apakah yang paling mudah? Bagaimana kita cara memilih yang khilafiyah? Pilih yang pendapat sudah ada madhabnya. Itu aja. Misalnya kita madhab Syafi'i misalnya. Ya, kalau di Indonesia representasinya di sini ada teman-teman dari NU Muhammadiyah misalnya di Indonesia gitu. Ya, kita pokoknya kalau itu sudah madhab Syafi'i ya sudah seperti itu. Nah, kemudian dalam hal-hal yang sifatnya kita tidak mengerti, misalnya lebih bagus konsultasi aja, konsultasi seperti itu. Karena akhir-akhir ini kita memang agak sulit ya untuk memberikan sikap gitu, karena hal seperti ini agak sensitif. Makanya saya sulit untuk menyebut nama, untuk menyebut kelompok dan sebagainya. Pokoknya saya hanya memberikan arahan umum aja gitu, bahwa semakin kita terjebak kepada parsialistik dalam memahami Islam, maka semakin sempit cara berpikir kita. Semakin kita mengarah kepada pemahaman yang komprehensif, maka kita akan semakin lega hidup kita. Gitu. Jadi lebih bagus kita mengarah kepada itu. Jadi nanti kalau seumpama kita menemukan perbedaan pendapat, nggak usah cari mana yang lebih benar, nggak ada. Sudah. Kalau selama ini memang mazhab Indonesia kunut, ya sudah kita kunut aja gitu. Kalau teman-teman misalnya masalah maulid dan masalah tahlilan dan sebagainya, yang itu juga masing-masing punya dalil, ya sudah. Kalau selama ini di negeri kita ini ikut yang tahlilan, jalankan aja seperti biasa aja, karena itu memang bagian daripada khilafiyah aja gitu. Seperti itu. Nggak usah takut merasa bersalah dan sebagainya. Nih, dalam khilafiyah itu tidak ada yang paling benar, nggak ada. Yang ada benar semua. Itu khilafiyah. Sejak itu aja. Pilih yang kita merasakan, yang membuat kita menjadi lega dan bisa bergaul dengan banyak orang. Daripada kita memilih yang menyempitkan diri kita sehingga kita menjadi kaku dan sebagainya, lebih bagus kita pilih yang bergaul secara luas aja. Sehingga kita lebih banyak manfaatnya. Seperti itu. Dan tidak perlu kita merasa paling benar, nggak perlu gitu. Misalnya yang bercadar dan nggak bercadar misalnya gitu. Jangan merasa bahwa yang bercadar lebih solehah gitu. Enggak juga gitu. Enggak perlu begitu, enggak perlu merasa itu. Sudah, kita yang penting menutup aurat itu aja. Seperti itu. Karena menutup muka itu khilafiyah antara para ulama, seperti itu. Dengan cara begitu kita akan lebih tenang, dan mana yang lebih memudahkan pergaulan. Dalam Islam itu begini, teman-teman. Yang penting ini kalau fikih. Yang penting yang kita kerjakan ini tidak bertentangan dengan Islam. Itu aja. Itu fikih namanya. Jadi ada contohnya, gak ada contohnya, selama itu tidak bertentangan dengan Islam, maka itu boleh. Itulah namanya fikih. Gitu.
Jadi kalau kita menunggu contohnya, ya tekstualis namanya. Jadi kita menjadi berat nanti dan kita akan menjadi kaku dan seperti itu hal-hal yang perlu kita pahami. Semoga Allah mudahkan, insyaallah. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak. Apabila Ustadz berkenan untuk memimpin dan menutup majelis ilmu kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikna ma tuhibbu tarda. Allahumma alimna ilman yanfa'una wa anfa'na ya malam tan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin bi hafdzil musayyin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatikal marhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kajian kita kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustadz atas waktu dan ilmunya. Assalamualaikum, pamit ya. Baik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.